Shalom dan selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian dari Bukit Sion Makale, Kamis 8 Juli 2021. Pada saat ini, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari Kolose pasal 2 ayat 1-5. Kolose pasal 2 ayat 1-5. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa di pagi hari ini. Kami boleh kembali menghadap tahta-Mu, mengucap syukur atas hari yang baru, serta napas kehidupan yang boleh kami terima di pagi ini. Terima kasih pula kami telah diberikan istirahat tidur yang cukup, yang tentunya boleh berguna bagi jiwa raga kami. Mengawali aktivitas kami di pagi ini, kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Kami akan membaca, bahkan merenungkannya. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami. Biarlah firman Tuhan boleh kami pahami dan boleh menjadi kekuatan untuk kami dalam menjalani kehidupan kami masing-masing. Kiranya firman-Mu boleh terus kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami dan semakin menguatkan dan bahkan menambahkan iman percaya kami dari hari ke hari. Bersabdalah ya Tuhan, sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Kolose pasal 2 ayat 1-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi di dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan merenungkan satu tema, yaitu dalam Kristus tersembunyi hikmat Allah. Dalam Kristus tersembunyi hikmat Allah. Paulus adalah rasul yang serius dan sungguh-sungguh dalam pelayanannya, seperti yang ia lukiskan dengan kata-kata, betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Apa yang dilakukannya tidak lain sebagai bentuk respon terhadap kasih dan perjuangan Yesus dalam pelayanannya yang telah menyelamatkan dan memanggil rasul ke dalam pelayanan. Pekerjaan berat yang Paulus lakukan tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Paulus sendiri sungguh menyadari hal tersebut. Karenanya, Paulus tidak menggantungkan diri pada kekuatan fisiknya, tetapi bergantung pada sumber kekuatan yang sejati yang hanya ada dalam diri Yesus Kristus. Di dalam pelayanan Paulus, terlihat pengharapan dan kekuatan yang besar yang lahir dari imannya kepada Kristus. Kiranya respon kita demikian kalau kita sudah merasakan pengorbanan Yesus Kristus yang tidak terlukiskan oleh kata-kata. Jadi, pelayanan kita bukan dengan duka dan paksaan. Adapun tujuan Paulus dalam melakukan pelayanan ini adalah agar jemaat terhibur, artinya tidak terombang-ambingkan oleh ajaran gnostik atau aliran yang sesat yang mencoba mengacaukan
hati mereka. Jemaat jangan terpecah karena penyesatan, tetapi tetap bersatu. Alat pemersatu yang paling kuat adalah kasih Kristus. Dengan bersatu, mereka dapat sehati dan mereka akan memperoleh kekayaan dan keyakinan mengenai rahasia Allah. Aliran sesat ini atau ajaran yang berlawanan dengan doktrin Alkitab ini yang menggerogoti agama Kristen dengan beberapa cara yang mendasar. Yang pertama, aliran itu menekankan bahwa pengetahuan rahasia yang terpenting tersembunyi dari sebagian besar orang yang percaya. Tetapi Paulus mengatakan bahwa Kristus memberikan semua pengetahuan yang kita butuhkan. Yang kedua, aliran itu mengajarkan bahwa tubuh adalah jahat. Paulus menjawab bahwa Allah sendiri hidup dalam satu tubuh, yaitu Dia diwujudkan dalam diri Yesus Kristus. Aliran itu menyatakan bahwa Kristus hanya kelihatannya menjadi manusia, tetapi sebenarnya tidak. Tetapi Paulus menegaskan bahwa Yesus adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah. Gnostik mengajarkan bahwa rahasia Allah hanya dibukakan bagi orang elit rohani yang sudah maju rohaninya. Tetapi Paulus menekankan bahwa semua rahasia Allah, yaitu harta, hikmat, dan pengetahuan, berpusat pada diri Yesus Kristus. Rahasia pengetahuan dan hikmat tersedia bagi orang yang percaya, yang mau mendalami hubungannya secara pribadi dengan Kristus. Ini semua ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam rangka mencegah jemaat Kolose diperdaya oleh penyesatan dengan kata-kata mereka yang manis. Paulus menekankan kepada jemaat Kolose bahwa mereka punya kekuatan karena pengenalan mereka akan rahasia Allah, yaitu Yesus Kristus, yang memberikan kepada mereka segala hikmat. Paulus menginstruksikan agar jemaat-jemaat bersama-sama dengan dia gigih memperjuangkan kebenaran dan keyakinan mereka tentang Kristus berdasarkan kekuatan ilahi dan keyakinan iman kepada Kristus. Paulus berharap jemaat tidak menyimpangkan hidupnya dari Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, perikop ini mau mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan jemaat Tuhan saat ini masih banyak orang Kristen yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamatnya, tetapi hidupnya menurut keinginan hati mereka. Orang-orang seperti itulah yang rentan terhadap ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ajaran-ajaran sesat merupakan masalah yang cukup besar bagi banyak orang-orang Kristen saat ini. Tetapi kita dapat melawan aliran sesat dengan mengenali firman Allah secara sungguh-sungguh melalui penelaahan pribadi dan pengajaran Alkitab yang baik. Iman Kristen merupakan jalan pertumbuhan ke dalam pengetahuan tentang kebenaran. Tetapi di sepanjang jalan itu, bagaimanakah kita menjaga agar tubuh tidak diperdaya oleh berbagai kebohongan yang terselubung oleh kata-kata yang indah? Hal yang bisa kita lakukan yaitu fokus pada Kristus dan bertumbuh pada firman-Nya. Selidiki Alkitab dan terus kembangkan pengetahuan tentang firman-Nya. Tetaplah rendah hati dan tetap mempunyai keinginan untuk mengetahui tentang seluk-beluk yang menakjubkan dari dunia yang Allah ciptakan. Teruslah berusaha memperoleh hikmat dari Kristus dan terus berdoa meminta pengertian. Kiranya kita terus diberikan hikmat dari Allah sehingga kita dimampukan untuk tidak diperdaya oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca serta kami renungkan pagi ini. Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami semua untuk sungguh-sungguh melakukannya dalam langkah hidup kami. Semakin menguatkan iman percaya kami, semakin menolong kami agar senantiasa hanya berharap kepada Allah,
sekalipun kami berada dalam pergumulan hidup. Ya Bapa di sorga, Engkau pula yang senantiasa memelihara, melawat kami melalui hari-hari sepanjang kehidupan kami. Pertolongan cinta kasih daripadamu yang terus kami harapkan di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah melalui serangkaian aktivitas kami di sepanjang hari ini, semua dilakukan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan serta membawa berkat bagi sesama kami. Ya Bapa di sorga, mari memberkati pemerintah kami dalam mengangkat setiap tugas dan tanggung jawabnya. Berilah hikmat, kebijaksanaan, boleh sehati sepikir dalam memikirkan hal-hal yang terbaik bagi kesejahteraan, keadilan di tengah-tengah bangsa kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, baik di tempat ini maupun seluruh jemaat Tuhan di muka bumi. Pulihkan yang sakit, hiburkan yang berduka, yang dalam lanjut usia, Tuhan tolong di dalam masa tua mereka. Setiap kami yang dalam pergumulan hidup, mampukan kami untuk melaluinya. Mampukan kami untuk berharap hanya kepadamu saja. Berkati segenap rencana pelayanan yang akan dilakukan di Jumat ini. Kiranya semua boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Dan pelayanan tersebut hanya untuk kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Berkati juga segenap hamba Tuhan, para pelayan Tuhan di tempat ini. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan terus menjadi pegangan mereka, terus mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanan yang akan dilakukan. Segala tugas tanggung jawab mereka boleh dilakukan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kebutuhan hidup kami selalu dicukupkan dan terus merasakan cinta kasih dari Tuhan. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.